Halo semuanya, ketemu lagi dengan saya Fajar Baskara. Pada video kali ini kita akan membahas salah satu materi pada mata kuliah probabilitas dan statistika, yaitu analisa regresi. Sebelum ke contoh-contoh soalnya, kita perlu tahu dulu apa sih pengertian dari analisa regresi. Analisa regresi adalah metode statistika yang digunakan untuk mengetahui hubungan antara satu atau lebih variabel bebas yang dinotasikan sebagai X dengan variabel terikat yang dinotasikan sebagai Y. Dalam regresi nilai sederhana, kita hanya menggunakan satu variabel X. Misalnya, kita ingin tahu apakah lama penyinaran matahari per hari mempengaruhi jumlah energi listrik yang dihasilkan oleh panel surya. Tujuan utama dari analisa regresi adalah untuk mengetahui apakah ada hubungan signifikan antara variabel X dan Y, membuat model prediksi, serta menilai seberapa besar pengaruh X terhadap Y. Untuk umumnya dari model regresi linear sederhana adalah Y sama dengan A ditambah B X, yang dimana Y sebagai variabel dependen dan X sebagai variabel independen, A intercept atau konstanta, dan B sebagai koefisien regresi. Sebelum contoh soal, kita harus tahu dulu rumus A dan B. Di mana rumus A sigma Y dikali sigma X kuadrat dikurang sigma X dikali sigma XY dibagi dengan N dikali sigma X kuadrat dikurang X dikurang sigma X pangkat 2. Dan rumus B, N dikali sigma XY dikurang sigma X dikali sigma Y dibagi N dikali sigma X kuadrat dikurang sigma X pangkat 2. Untuk mengukur seberapa baik model ini, kita gunakan 4 jenis jumlah kuadrat. Yang pertama, jumlah kuadrat total, yaitu C dinosikan sebagai CKT, sama dengan sigma Y kuadrat. Lalu ada jumlah kuadrat regresi A, CKA, sama dengan sigma dikali Y pangkat 2. Lalu ada jumlah kuadrat regresi B atau JK-reg. Rumusnya adalah B dikali sigma X dikali sigma Y dibagi N. Lalu keempat ada jumlah kuadrat sisa, dihasilkan sebagai JKS, adalah hasil pengurangan dari keseluruhan kuadrat. Kita punya contoh soal, yaitu data pengaruh waktu penyiraman terhadap energi listrik. Di mana hari pertama penyiramannya itu 4, energi yang dihasilkan itu 2,8. Hari kedua 5, waktu penyiramannya 5, energi yang dihasilkan 3,2. Lalu hari ketiga waktu penyiramannya 6, energi yang dihasilkan 3,5. Lalu keempat waktu penyiramannya 7, energi yang dihasilkan adalah 4. Hari kelima waktu penyiraman 8, energi yang dihasilkan adalah 4,3. Setelah mengetahui tabel sebelumnya, kita perlu mengubah atau kita mendeskripsikan data, yang dimana data yang kita perlukan adalah X kuadrat, Y kuadrat, dan X dikali Y. Sehingga X kita kuadratkan, lalu Y kita kuadratkan, lalu kita kalikan, sehingga kita menemukan adalah sigma X sama dengan 30, sigma Y sama dengan 17,8, sigma kuadrat sama dengan 190, sigma Y kuadrat 64,82, lalu perkalian sigma dari perkalian X kali Y sama dengan 110,6. Langkah pertama itu kita hitung dulu A dan B nya, yang dimana kita ketahui rumus A, lalu kita masukkan kita substitusikan data yang udah kita dapat sebelumnya, sehingga A sama dengan 17,8 dikali 190 dikurang 30 dikali 110,6 dibagi 5 kali 190 dikurang 30 kuadrat, sehingga A sama dengan 1,28. Lalu kita substitusikan data sebelumnya ke rumus B, di mana B sama dengan 5 kali 110,6 dikurang 30 dikali 17,8 dibagi 5 kali 190 dikurang 330 kuadrat, sehingga B sama dengan 0,38. Nah, dari hasil A dan B, kita bisa substitusikan ke nilai untuk pertama notasi awalnya tadi, yang dimana Y sama dengan A ditambah BX.
Y sama dengan 1,28 ditambah 0,38X. Yang artinya, setiap tambahan 1 jam penyinaran akan meningkatkan produksi listrik sekitar 0,338 kWh. Nah, setelah kita menghitung A dan B, langkah kedua adalah kita hitung jumlah kuadratnya. Yang pertama ada jumlah kuadrat total. JKT itu sama saja dengan sigma Y pangkat 2. Hasilnya adalah 64,82. Lalu kita hitung lagi kuadrat regresi A. Sama dengan sigma Y pangkat 2 dibagikan dengan N. N di sini adalah jumlah data, banyak data. Sehingga hasil JKA sama dengan 63,368. Lalu kita cari juga kuadrat regresi B atau JK-reg sama dengan 0,38 dikali 110,6 dikurang 30 dikali 117,8 dibagi 5 sama dengan JK-reg-nya adalah 1,444. Nah, dari ketiga kuadrat itu kita bisa mencari kuadrat sisanya. Itu JKS sama dengan JKT dikurang JKA dikurang JK-reg. Nah, 64,82 kurang 63,368 dikurang 1,444 sehingga hasil JKS-nya adalah 0,008. Selanjutnya, langkah ketiga adalah langkah terakhir yaitu uji F, yang dimana kita cari dulu F hitungnya. Jadi rumus F adalah F sama dengan JK-reg dibagi dengan D F-reg D F-reg dibagi dengan JKS per N kurang 2, mana JK-reg 1,44 dibagi D-reg sama 1 lalu per 0,008 dibagi 5 dikurang 2 sehingga F sama dengan 1,44 per 0,008 dibagi 3 lalu F mendekati 534,81. Nah, kita bandingkan juga dengan F pada tabel ya. Jadi D F-reg sama dengan 1. Nah, 1 ini adalah jumlah variabel bebas. Dan F sisa sama dengan N dikurang 1 sama dengan 5 dikurang 2 dikurang 3. Nah, pada tabel nilai pada F adalah 10,13. Sehingga kita bisa interpretasi uji F. Jika F hitung kurang dari sama dengan F table, maka H0 diterima. Dan jika F hitung lebih dari F table, sama dengan H0 ditolak. Karena kita dapatkan tadi H hitungnya 541,5 dan lebih dari F table yaitu 10,13, sehingga kesimpulannya H0 ditolak. Dengan kata lain, lama penyinaran matahari memiliki pengaruh nyata terhadap jumlah energi listrik yang dihasilkan oleh panel surya. Demikian pembahasan mengenai analisa regresi linear sederhana. Materi ini memberikan pemahaman dasar tentang bagaimana hubungan antara dua variabel dapat dianalisa secara kuantitatif dan bagaimana model yang dihasilkan dapat digunakan untuk keperluan prediksi dan evaluasi. Semoga penjelasan ini dapat memperkuat pemahaman kalian dalam menerapkan konsep-konsep statistik dalam berbagai konteks keilmuan dan praktis. Sekian dari saya dan